Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Kita akui dengan segala kerendahan hati kita adalah orang berdosa yang sebetulnya tidak layak untuk selalu berseru dan menyebut nama Bapa Tuhan Yesus. Karena kita orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa, melayakkan kita menyebut Dia Bapa. Kita dilayakkan menjadi anak karena dicinta oleh Tuhan Yesus. Yesus sangat baik, sangat besar kasih-Nya. Nanti hari Kamis kita sama-sama akan melaksanakan ibadah karena kan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit karena Yesus mati. Yesus mati karena Dia lahir. Ada 5 peristiwa ilahi yang sempurna dari Tuhan. Yaitu pertama kelahiran Yesus, kedua kematian Yesus, ketiga kebangkitan Yesus, keempat kenaikan Yesus ke surga. Nanti kita akan peringatkan tanggal 10 Mei ibadah. Kita sama-sama melaksanakan ibadah kenaikan Yesus. Dan sudah terjadi 4 peristiwa. Tinggal 1 peristiwa ilahi, akbar, besar dan agung, mulia, sempurna, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Itu sementara kita menanti kedatangan Tuhan, mari kita mau setia, hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, salibnya, karena berkaitan malam ini kita mau baca Lukas 23 ayat 26 sampai 43 yang berkaitan dengan Yesus di atas kayu salib, Bukit Kalvari, Bukit Golgota. Amin. Salibnya selama mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus, haleluya. Salibnya, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selama mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi ada dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selama mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita disucikan oleh karena pengorbanan ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Dosaku disucikan, amin, haleluya, oleh darah Yesus, amin, haleluya. Salibnya Bapa, sucikan mulutku Bapa sebentar malam ini. Kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran. Bawalah aku selalu dalam firman-Mu. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Aku akui orang berdosa, tidak ada arti apa-apa hidupku ya Yesus. Haleluya. Dosaku sudah diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir malam ini Bapa, berfirman. Kami siap membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Bapa kita Yesus yang begitu setia, mencintai, mengasihi kita. Kita selalu dipelihara sampai detik dari hari ini sampai di bulan Mei, tanggal 5 Mei ini, minggu yang pertama di bulan Mei. Anugerah Tuhan, waktu begitu cepat sudah berjalan. Kita di 5 bulan di tahun 2024 ini. Itu karena ada penyertaan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita hancur binasa. Kita menjadi orang paling malang di luar Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kebaikan Tuhan Yesus, oleh itu mari kita semua mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia, kita mau taat, kita mau rendah hati. Kita menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Yesus, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarpun kita akui kita seringkali berbuat dosa, rentan terhadap dosa, tapi untuk besar begitu kita sadar bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau kembali kepada jalan yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran Tuhan selagi kita hidup di dalam dunia ini. Kalau sudah mati sudah terlambat saudara. Tidak bisa waktu bertobat. Tapi kesempatan bertobat selagi kita hidup ini memiliki kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, saya mau baca ulang. Filipi pasal 2 dikatakan ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Setia sebetulnya dia Tuhan pencipta langit dan bumi saudara. Tapi menjadi manusia, dia rela menghambakan dirinya. Dia lepaskan atribut dia sebagai Tuhan pencipta segala-galanya. Karena dia cinta kita semua. Dia lepaskan kerajaannya sebagai raja, sebagai Tuhan. Tapi menjadi seorang hamba, bukti Yesus sebagai contoh teladan yang sempurna. Rendah hatinya agung, ajaib Tuhan itu. Dan memiliki sifat taat. Ayat 8. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Rela dia lakukan terbaik. Mati, so bayangkan dia Tuhan, Raja, Bapak kita, yang menciptakan hidup kita, yang menciptakan bulan, bintang, matahari, segala-galanya. Dia mau rela menjadi hamba, rela menjadi manusia. Dia lepaskan sebagai Tuhan, sebagai Allah Maha Kuasa. Karena dasarnya cinta. Bayangkan kalau saudara Yesus tidak mati, kita yang mati masuk neraka saudara. Ya,
Lihat waktu di perjanjian lama, sebelum Yesus turun, mati mata ganti mata. Langsung Tuhan bisa marah, dihukum semua mati. Nadab, Abihu, ya Hofni, Pina, semua mati, saudara. Ya, Raja Saul dibakar matinya, hidupnya nggak beres. Pokoknya kalau di luar kasih karunia Tuhan, hancur semua, saudara. Ya, tapi kita berterima kasih, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sekali kita selamat, terus kita mau setia sama Tuhan sampai langkah kita yang terakhir, Bapak Ibu. Mari saya bersama Bapak Ibu, sama-sama kita anak Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, itu selalu setia, rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sekarang baca Lukas 23, Bapak ya. Kita mau setia apapun keadaan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu di antara ada punya masalah, problem, persoalan, tidak peduli. Yang penting kita pandang Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, jangan dipengaruhi oleh keadaan, pergumulan, kesusahan, atau saudara jauh dari Tuhan, rugi sendiri, saudara. Ya, justru Tuhan akan membawa kita, kualitas kita lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lukas 23 ayat 26 sampai 43, demikian firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Coba ini Simon, saudara, yang ambil take over salib Yesus. Karena dasarnya cinta Yesus. Karena dia tahu persis Yesus sebagai Tuhan. Yang sebetulnya terbukti tidak ada salah. Terbukti Pontius Pilatus dan Raja Herodes yang mengadili Yesus, terbukti dia katakan tidak didapatkan kesalahan apapun yang berpadan hukuman mati. Nggak ada, saudara. Tapi karena Yesus cinta kita semua, dia rela melakukan yang terbaik buat kita. Ya, mari kalau seperti Simon memberikan yang terbaik, dia pikul salib Yesus. Mari kita sama-sama ikut Yesus, pikul salib. Itu setiap pergumulan kita, setiap apapun kita hadapi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada bayar harga kita ke Yesus. Pengorbanan kita, doa, waktu, tenaga kita, uang, apapun. Mari kita kerjakan semua pandang kepada Tuhan Yesus. Ya. Berikutnya 27 sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia secara manusia. Banyak murid-murid Yesus, ya, yang meratap secara daging karena sebetulnya Yesus begitu baik. Dia tidak layak dihukum mati. Dia mana bayangkan seandainya Bapak Ibu, ya 2000 tahun yang lalu menjadi murid, apa perasaan kita. Sedangkan Yesus waktu itu bersama kita sangat baik. Orang lapar dikasih makan, semua orang sakit disembuhkan. Kasih Tuhan biasa. Tapi akhirnya keputusan harus mati dan sekali salib. Tapi murid-muridnya dia tidak ngerti bahwa dalam diri Tuhan nanti ada kebangkitan di hari ketiga. Tapi secara daging manusia, coba saudara, begitu sedih ditinggalkan oleh pribadi yang sempurna, yaitu Yesus. Ayat 8, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tanggal sendirimu sendiri dan anakmu tanggal sendirimu sendiri. Kita sikap rendah hati dan bertobat. Siapa diri kita ini? Mari kita menangis di sini. Tuhan, terima kasih. Aku orang berdosa. Aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau cinta Tuhan, ya. Sungguh, sebab lihat ayat 29. Akan tiba masanya orang berkata, berbagailah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbullah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikiring dua orang lain, itu dua penjahat untuk dihukum mati bersama dengan dia. Coba nih saudara, ada dua orang penyamun yang sama-sama harus dihukum mati kiri dan kanan. Terus berikutnya 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanan dan selain sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Doa Yesus yang luar biasa. Ya, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasihnya Tuhan dahsyat. Bayangkan saudara, di atas kayu salib Yesus masih bicara ngomong demikian. Itu berarti kasihnya sempurna, sejati, agung, dan mulia. Dia lakukan yang terbaik karena demi keselamatan kita semua.
Di sini kita mendapatkan kasih-Nya Tuhan luar biasa ya. Lalu kemarin kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin pun mengejek dia katanya. Orang lain ia diselamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang dipilih Allah. Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, diselamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung untuk menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Coba nih bayangkan, semua orang mengolok-olok Yesus. Zaman 2000 tahun yang lalu, saudara, banyak Yesus diolok-olok, dibenci, dihina. Bahkan di atas disalib. Berarti dari dulu sampai sekarang manusia sama aja, penuh dengan dosa dan kejahatan, saudara. Tapi untung besar Bapak Ibu bersama saya tidak seperti mereka. Lihat ini, dua penyambut itu, yang satu yang ngomel ngolok-olok menghina Yesus, tapi yang satu dia ngomong ayat yang 10, tapi yang ayat 40, tapi yang seorang menegur dia katanya, tidak kau takut juga tidak kepada Allah? Coba ini saudara. Berarti dia kasih statement, dia percaya kepada Tuhan. Dia disebut nama Allah, juga tidak kepada Allah, jadi takut. Berarti dia sendiri punya rasa takut, karena dia ngomong kepada sebelahnya, tidak kau takut kepada Allah. Berarti dirinya, hatinya, Tuhan lihat hatinya, dia takut sama Tuhan, dia menghormati Yesus. Dan 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal perbuatan kita, tapi orang tidak berbuat sesuatu yang. Coba ini bayangkan saudara, saya sendiri melihat statement itu, saya tersentuh. Berarti orang baik. Dia ngakui berarti dia adalah orang berdosa. Mari kita di depan Tuhan, kita ngaku adalah orang berdosa, tapi Yesus begitu agung, begitu sempurna. Ya, dia lakukan yang terbaik buat diri kita. Makanya apa respon Tuhan? Dia perhatikan saudara. Lalu dia berkata 42, Yesus, ingatkan aku apabila engkau datang sebagai. Lihat, perhatikan saudara. Yang pertama statement dia, ngaku percaya kepada, takutlah kepada, berarti dia percaya dengan adanya Tuhan. Dia percaya Yesus sebagai Allah. Dan kedua, dia ngaku orang berdosa. Ngaku orang berdosa kan? Kita layak menerima nih, berarti dia mengaku orang berdosa. Kalau dia ngaku orang berdosa. Dan ketiga, dia kasih statement, Yesus, ingatkan aku karena engkau datang sebagai raja. Dia percaya melangkah dari iman bahwa Yesus nanti akan datang sebagai raja sesuai firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 17-14. Berarti tiga ini dilihat oleh Yesus. Maka langsung respon Tuhan 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Lukas 23, 26, 43. Di sini ada tiga hal penting buat kita belajar. Supaya kita ada berendah hati di depan Tuhan. Akui bahwa kita orang berdosa. Dan kita yang kedua, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau sungguh-sungguh hargai Tuhan, hormati Tuhan. Seperti ini, penyamun dia berkata, tidak takut kita kepada Allah. Mari kita mau takut kepada Tuhan. Dan kita akui orang berdosa. Dan kita bicara kepada Tuhan, ingat aku. Sekali engkau datang sebagai raja, percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja segala raja. Saudara. Tuhan lihat hati lo, saudara. Tuhan lihat hati. Kekristenan itu bukan teori, bukan mulut, tapi Tuhan lihat hati. Marilah milikilah hati yang benar, hati yang bersih, hati yang rendah hati yang mau dibentuk sama Tuhan, hidup yang berkenan sama Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan, kata Yesus, hari juga engkau bersama aku di Firdaus. Sama-sama kita minta sama Tuhan, supaya suatu hari kelak kita menikmati hidup di surga, di Firdaus, bersama dengan Tuhan. Yerusalem baru, kekal selamanya bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salibnya, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selama mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih.
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Mari selamat malam sebelum berbaring tidur, kita mau berjaga dan berdoa. Komitmen dengan Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, Dia akan datang sebagai Raja segala Raja. Dan kita mau dengan sikap yang rendah hati minta ampun sama Tuhan. Aku orang berdosa, aku tidak ada arti apa-apa. Hidupku menjadi berarti karena kasih-Mu Tuhan. Biar makin hari kita mau taat, kita mau cinta Tuhan Yesus. Jadilah pelaku firman, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.